Kali ini saya akan membahas 7 ilmu gatuk terhadap virus corona. Saksikan terus. Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Yang pertama, virus corona dikaitkan dengan angka setan, yaitu 666. Dengan rumus seperti ini. Sehingga mencapai angka 666. Gatuk. Jangankan rumus ini, viewers dalam channel saya ada pernah angka 666 seperti ini. Jadi, apakah ini antikris? Ingat, antikris dalam Alkitab adalah seorang manusia, bukan virus. Yang kedua, virus corona adalah senjata biologis. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pakar perang Israel, Denny Soham. Ia mengatakan bahwa virus corona berasal dari laboratorium Wuhan yang bocor sehingga mengenai warganya. Dengan kata lain, adalah senjata makan tuan. Namun, hal ini berbeda dengan pendapat ilmuwan Pakistan yang mengatakan justru virus corona adalah senjata biologis yang berasal dari laboratorium Amerika Serikat yang disiapkan untuk menyerang negara tertentu. Barangkali begitu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ini bisa dipercayai? Karena kedua pendapat ini berbeda. Mana yang kita mau pegang? Pakar perang Israel atau ilmuwan Pakistan? Tapi fakta yang sesungguhnya, virus corona itu berasal dari kampret Wuhan. Yang ketiga, virus corona adalah tentara Allah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ustadz Abdul Somad dengan mengutip peristiwa Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Lalu turunlah Toiron Ababil yang ditafsirkan sebagai penyakit campak, sehingga melindungi hamba-hamba Allah pada saat itu. Memang beliau sudah mengatakan ini adalah ilmu tafsir. Tapi kalau kita lihat fakta saat ini, justru virus corona juga menyerang negara-negara Arab yang notabene banyak hamba-hamba Allah. Bapak Quraish Shihab telah menentang pendapat ini. Bapaknya Tante Nana, beliau mengatakan bahwa virus corona bukanlah tentara Allah. Kalau begitu, jangan-jangan virus corona adalah tentara iblis. Yang keempat, virus corona dapat dihardik seperti Tuhan Yesus menghardik danau. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko. Beliau mengatakan dia disuruh Tuhan untuk menghardik virus corona dan mengajak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun, melakukan hal yang sama. Untuk hal ini saya tidak berani menghakimi beliau. Barangkali memang Tuhan yang suruh. Tetapi kalau tidak, bagaimana? Karena sampai sekarang virus corona masih ada, justru korban makin tambah. Padahal sudah dihardik beberapa hari yang lalu. Yang jelas, kita tetap berdoa, meminta kepada Tuhan dengan sangat supaya virus ini cepat berlalu. Sudah terlalu banyak korban dan kita menderita tak bisa apa-apa karena harus di rumah aja. Yang kelima, virus corona dapat disembuhkan dengan minyak urapan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Pendeta Pariaji pada saat beliau berkhotbah. Apakah hal ini benar-benar bisa terjadi? Kalaupun bisa terjadi, menurut saya itu bukan karena minyak urapan, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus. Karena minyak urapan adalah media. Bahkan kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ini untuk media menyatakan hak milik Allah untuk benda-benda suci maupun untuk pemimpin tertentu yang Tuhan pilih. Sikon yang sama pernah dialami oleh Petrus dan Paulus, yang dimana Allah memakai media. Melalui bayangan Petrus, Allah menyembuhkan orang lumpuh. Melalui sapu tangan Paulus, Allah menyembuhkan orang sakit. Jadi, media bisa saja diizinkan Tuhan, tapi kembali lagi Allah yang menyembuhkan. Yang keenam, virus corona identik dengan Cina. Astaga, selalu saja Cina disalahkan dalam hal ini. Sampai-sampai pemimpin
Cina dihina dan dicaci maki. Bahkan ada yang mengatakan bantuan Cina yang datang ke Indonesia adalah pencitraan. Dan katanya barang-barang yang dikirim adalah barang bekas. Sudah dipakai untuk medis di Wuhan, lalu dikirim ke Indonesia. Sudahlah saudaraku, jangan seperti itu, karena mereka juga korban. Seandainya kalau Indonesia menjadi tempat pertama virus corona, mungkin juga kita akan hina. Stop menghina, selalu berpikir positif. Ya mungkin sebagian orang berpikir bahwa virus corona adalah senjata biologis, itu benar. Sehingga orang berpikir bahwa Cina adalah biang keladinya. Tapi itu kan belum tentu. Yang ketujuh, terakhir, virus corona dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Kebijakan dan keputusan beliau untuk menangani COVID-19 sebagian orang tidak setuju. Bahkan ada yang menyepelekan, merendahkan, dan sampai kepada penghinaan. Yang lebih ngerinya lagi, seperti ini. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik sedih melihatnya. Kok ada warga menghina pemimpin negaranya sendiri? Come on, saling percayalah. Beliau punya keterbatasan. Tak ada manusia yang sempurna. Dan sampai-sampai orang tua beliau meninggal dikatakan gara-gara kena virus corona. Ini kan mengada-ada, hoax. Padahal fakta mengatakan orang tua Bapak Presiden meninggal kena cancer. Jadi tidak usahlah mengembangkan isu yang belum tentu benar. Jadi kita harus dukung program pemerintah. Kita harus bantu untuk setiap kebijakan agar virus ini cepat berlalu dan korban tidak semakin banyak berjatuhan. Sudah banyak yang dirugikan. Dan juga ekonomi di Indonesia sudah mulai goncang. Dan kalau itu terus terjadi dan COVID-19 tak berakhir, bahaya. Bahaya. Saya kira keadaan kita akan jauh lebih buruk dari saat ini. Jadi tidak ada lagi waktu untuk menyalahkan pemerintah, menentang pemerintah. Tapi sekarang waktu kita bekerja sama, saling tolong-menolong, dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkati Indonesia dengan kesembuhan ilahi dan menolong setiap pemimpin bangsa kita dan menolong setiap medis dan menjaga setiap warga. Itu yang harus kita lakukan. Kiranya virus corona cepat berlalu dan 7 ilmu gatuk ini hanya sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dan tidak ada maksud untuk menjelekkan atau menjatuhkan pihak tertentu. Tuhan Yesus memberkati.